Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan penerapan dari mesin learning. Di antaranya ada tiga, yaitu arah kiblat, penentuan arah kiblat, penentuan waktu sholat, dan juga penyelesaian sebuah permasalahan gerak lurus berubah beraturan menggunakan metode regression, kemudian SVM atau support vector machine, dan juga ANN. Nah, pertama untuk penyelesaian soal GLBB itu ada soal di mana sebuah mobil bergerak dipercepat dengan kecepatan tetap jika kecepatan awal mobil 10 meter per sekon atau V0-nya 10 meter per sekon dan bisa percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Melalui sebuah pengamatan diperoleh beberapa data. Dan menggunakan SVM dan ANN, tentukan jarak tempuh mobil tiap 0,5 sekon dalam rentang waktu 3-9 sekon. Di sini terdapat data bahwa waktunya itu 3 sampai dengan 9 sekon. Kemudian jarak yang ditempuh itu pada saat 3 detik mobil tersebut bergerak sejauh 39 meter. Kemudian pada detik ke-6 mobil tersebut sudah berada pada jarak 96 meter dari titik awal. Kemudian untuk 9 detik maka mobil sudah berada pada jarak 171 meter dari titik awal. Maka untuk menyelesaikan persoalannya, kita coba buka program yang ini. Nah, di sini terdapat 3 buah library yang akan kita gunakan, yaitu sklearn, di mana sklearn yang digunakan SVM dan neural network. Di dalam sklearn neural network ini kita mengimport MPL regressor, dan kemudian untuk SVM ini kita mengimport SVR. Kemudian library lain yaitu NumPy karena menyelesaikan sebuah persoalan matematis. Kemudian import matplotlib. Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan sebuah grafik. Nah, data yang kita punya dalam persoalan yaitu yang berada pada tabel ini, di mana grafiknya itu grafik jarak terhadap waktu. Jadi yang dijadikan sumbunya itu adalah jarak, yaitu 39 meter, 96 meter, dan juga 170 meter. Sedangkan pada sumbu X-nya yaitu 3 sekon, 6 sekon, dan 9 sekon. Nah, di sini menggunakan SVM dan ANN. Untuk SVM di sini terdapat beberapa parameter RBF dan juga polinomial. Dengan parameternya C sama 100, gamma 0,1, dan ini gammanya gamma auto. Nah, kemudian untuk metode regression neural network, untuk parameternya sebagai berikut. Nah, setelah itu kita dapat menampilkan data prediksinya, di mana datanya itu 0, data X-nya itu 0, sampai 10 dan berjarak setiap 1 gitu ya. Karena ini X ya, berarti ini 0 sampai 10 detik, di mana data yang kita cari itu pada interval tiap 1 detiknya. Nah, saat kita melakukan running, maka munculnya data sebagai berikut. Di dalam grafik ini, metode SVM ini diwakili oleh titik merah di 3, di 6, dan di 9. Kemudian datanya itu yang ini. Kemudian ini ANN ya, yang pakai titik-titik. Nah, karena si ANN ini semua melalui ke semua titik, berarti maka si codingan ini akurat ya, menggunakan metode tadi, maka hasilnya akurat. Nah, di sini kita dapat menerjemahkan data berikut. Di sini dari 0 sampai dengan 9 detik itu ya eksaknya adalah 0, kemudian 11 sampai 171 ya. Tadi jarak yang ditempuh Y-nya itu, data Y-nya itu adalah jarak.
Nah, 39 sampai 171. Di 3 detik, maka yang ditempuh itu 39 meter. Nah, ini dalam waktu 3 detik yang ditempuh itu 39 meter atau yang ini. Kemudian di waktu 6 detik itu 96 meter yang ini. Kemudian di 9 detik itu menempuh jarak 171 meter. Nah, di sini dengan metode SPM, SPM BRF, RBF dan SBM Poli, kemudian ANN, itu terdapat jumlah atau datanya juga. Cuman di sini terdapat nilai error. Di sini 0 sampai dengan 78 itu sangat berbeda jauh sekali. Ini 15, ini 3. Dan ini yang ANN ini lebih akurat ya karena nilai errornya lebih kecil dari 0 sampai dengan 3. Kemudian semakin besar ikut nilai Y eksaknya, maka ketiga metode ini sama semakin besar juga. Nah, di sini juga di hasil akhir bahwa si cara SPM ini bernilai 170,90, untuk SP yang Poli ini 171,10, dan yang ANN ini 170,99. Bisa kita simpulkan bahwa yang lebih akurat adalah nilai atau nilai yang menggunakan metode ANN. Kenapa? Karena di sini nilai errornya lebih kecil daripada metode yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk aplikasi lain dari machine learning ada yang dinamakan untuk menentukan arah kiblat. Nah, untuk menentukan arah kiblat ini kita menentukan arah kiblat di sebuah masjid bernama Masjid Manhajut Thulab yang berada di Jalan Manisi, Cibiru, Kota Bandung. Sebelumnya untuk menentukan arah kiblat kita harus tahu terlebih dahulu posisi lintang dan posisi bujur dari sebuah tempat, dalam hal ini Masjid Manhajut Thulab. Nah, dalam eksperimen atau penelitian kemarin saya menemukan bahwa posisi lintang dari Masjid Manhajut Thulab ini berada pada minus ya, ini minus 6 derajat 55 menit 36 detik terhadap selatan, kemudian untuk bujurnya itu 107 derajat 43 menit 13 detik terhadap timur. Ini Masjid Jami Manhajut Thulab. Nah, masjid ini berada pada ketinggian 722 meter di atas permukaan laut. Kita memerlukan kedua buah data ini untuk dimasukkan ke dalam inputan ya, karena di sini disuruh menginput, ini masukkan nilai lintang lokasi dan masukkan bujur lokasi. Nah, data ini saya ambil pada aplikasi Google Earth. Nah, ke bawahnya itu ada in ya. In ini menampilkan input LL, lintang lokasi, menginput, disuruh masukkan lintang lokasi. LL ini float ya, si nilai inputan dari ini tuh akan dirubah atau harus berupa nilai float. Nah, pada teori harus diketahui gitu kan nilai si inputan dari lintang lokasi ini akan diubah ke dalam bentuk cos dan sinus, dituliskan sebagai berikut. Cos radians dari lintang lokasi dan sin juga sama. Kemudian bujur lokasi juga sama, ini akan diinputkan dan akan diubah ke dalam nilai float yang nantinya akan diubah juga ke dalam bentuk sin dan kosinus. Kemudian kita juga akan memasukkan nilai lintang lokasi Mekah dan bujur Mekah sebagai tempat adanya Masjidil Haram ya, sebagai Ka'bahnya atau kiblatnya umat muslim. Nah, di sini nilainya itu dalam bentuk nilai float, yaitu lintang lokasi atau lintang Mekahnya itu 21,422.508 derajat lintang lokasi ya. Nah, di sini juga diperlukan nilai cos dan sin dari lintang Mekah yang akan diubah ke dalam tan, karena tangan ini
merupakan hasil bagi antara sinus dan kosinus. Begitupun dengan bujur Mekah. Namun bujur Mekah ini tidak harus dilakukan tangan karena data tangan bujur Mekah ini tidak diperlukan. Kemudian untuk menentukan selisih. Selanjutnya menentukan selisih bujur lokasi dan kota Mekah. Tadi bujur lokasi itu tadi adalah BL ya, yang ini yang diinputkan ini dikurangi dengan BM. Kenapa? Karena menurut teori ini diperlukan itu. Nah, selanjutnya menentukan tangan key. Nah, setelah bentuk hasilnya adalah sebagai berikut. Oh, di sini juga terdapat logika if, di mana apabila logika nilai key-nya lebih dari 0, maka kiblatnya ini tinggal 360 dikurangi key. Misalnya key-nya ini hasilnya 15 derajat, maka kiblatnya itu adalah 345 derajat terhadap utara. Nah, setelah kita melakukan running, kita memasukkan beberapa inputan gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa posisi lintang dari Masjid Mahnajutulab adalah 6 derajat 55 menit 36 detik. Ini minus ya, minus 6 derajat 55 menit 36 detik. Ini masih dalam bentuk seksagesimal. Seharusnya kita ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, kita bisa merubah nilai seksagesimal ini menjadi desimal ini dalam bentuk dalam web ini DMS, kita tuliskan DMS to DD atau degrees minute second to decimal degrees. Jadi mengubah seksagesimal ke dalam bentuk desimal. Di sini untuk latitude itu adalah lintang, sedangkan longitude ini adalah bujur. Untuk lintang itu tadi sudah dituliskan minus 6 derajat, 55 menit, dan 36 detik. Nah, sedangkan untuk uh, nilai bujurnya itu 107, 43, 13. 107, 43, dan 13. Nah, maka kita tinggal melakukan konversi. Nah, di sini konversinya sudah dilakukan untuk lintang adalah sekian dan juga bujur adalah sekian derajat. Kita tinggal copy paste ke dalam program Python tadi. Ini posisi lintang lokasi. Kemudian untuk bujur lokasinya juga yang ini. Maka kita akan mengetahui nilai dari arah kiblat terhadap utaranya itu sebesar 295 derajat 144 oh 295,144,082,268,3286 sekian derajat. Nah, apabila dalam bentuk seksagesimal ini 29 derajat 8 detik, 8 menit dan 39 detik atau 295 derajat terhadap utara. Jika kita tarik dari selatan berarti itu hanya 90 ditambah dengan 25. Jadi 115 derajat terhadap selatan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penentuan arah atau penentuan waktu sholat ya. Untuk penentuan waktu sholat ini sama saja untuk inputan pada saat melakukan running, cuman sedikit berbeda di sini. Untuk lintang lokasi kita tuliskan juga lintang lokasi dan juga bujur lokasi.
Ini masukkan tanggal awalnya misalnya dalam bulan Januari 2022 yang akan datang. Ini masukkan tanggal awalnya tanggal 1, kemudian akhirnya itu di tanggal 31, masukkan bulannya itu bulan 1, dan tahunnya tahun 2022. Ketinggiannya tadi, ketinggian Masjid Manhajutullah adalah 722 meter ya. Jadi 722. Zona waktu di sini karena Indonesia bagian barat ya. Bandung itu Indonesia bagian barat, yakni GMT atau eh, Greenwich time-nya itu lebih dari 7 ya, lebih dari 7 jam dari kota Greenwich. Jadi kita tuliskan 7. Nah, di sini jadi ada ya waktu sholat untuk bulan Januari 2022. Imsak sampai dengan sholat Isya.